Selamat, selamat pagi semuanya. Kita bertemu kembali di kelas produk. Hari ini produk dasar yang akan saya bahas adalah solusi kondisi kritis syariah atau disingkat dengan PKKS. Produk PKKS kategorinya masuk ke dalam asuransi jiwa tradisional syariah. Karena ini produk syariah, maka saya akan menggunakan terminologi yang syariah. Jadi nanti kata yang akan saya gunakan adalah peserta, uang kontribusi, dan pensiunan. Lalu untuk profil perusahaannya sejelas, Prudential didirikan itu di Covent Garden, London, Inggris, tanggal 30 Mei 1848. Khusus untuk pengelolaan produk-produk syariah, Prudential Indonesia sudah meluncurkan sendiri, yaitu di tahun 2022. Artinya, pengelolaan antara keuangan produk konvensional dengan syariah berbeda. Untuk yang syariah sekarang sudah ada sendiri. Kemudian dari segi latar belakang, untuk salah satu resiko kehidupan yang bisa dialami oleh orang-orang, diantaranya adalah menderita sakit yang kondisinya kritis, bisa disebabkan karena stroke, gagal ginjal, jantung koroner, kanker, dan lain-lainnya. Artinya, ketika ada orang divonis mengalami sakit kondisi kritis, menjalani perawatan di rumah sakit, maka biaya yang dikeluarkan itu besar, dari yang puluhan juta hingga ratusan juta. Dari salah satu latar belakang inilah, Prudential meluncurkan produk PKKS. Lalu untuk segmentasi pasarnya, produk PKKS ini sangat tepat bagi nasabah yang usianya 1-70 tahun, memiliki perlindungan asuransi kesehatan dari pemerintah, lalu nasabah fokus hanya kepada manfaat kondisi kritis, dan nasabah membutuhkan perlindungan kondisi kritis tahap akhir dan manfaat meninggal yang dapat diperpanjang setiap tahun. Lalu, PKKS ini tidak cocok atau kurang tepat bagi nasabah yang usianya di atas usia 70 tahun. Nasabah membutuhkan proteksi sekaligus investasi. Nasabah membutuhkan produk jangka menengah. Lalu nasabah yang membutuhkan manfaat kesehatan murni. Dan nasabah yang membutuhkan produk asuransi untuk pendidikan sekolah anak. Lalu pertanyaannya, mengapa harus membeli PKKS? Karena produk PKKS ini berbasis syariah. Lalu memberikan manfaat santunan asuransi atas daftar 60 tabel kondisi kritis tahap akhir dan perlindungan selama 1 tahun yang dapat diperpanjang hingga peserta berusia 120 tahun. Lalu memberikan manfaat kepesertaan meninggal dunia dan manfaat santunan pemulihan untuk perawatan kanker tahap karsinoma in situ atau tahap awal dan tahap stadium di atasnya dengan tindakan bedah pada organ penting seperti otak, jantung, hati, paru-paru, ginjal. Kemudian, produk PKKS ini menawarkan manfaat dasarnya ada 3. Yang pertama, jika nasabah terkena sakit kondisi kritis, salah satu dari daftar 60 tabel tahap akhir. Yang kedua, nasabah meninggal dunia. Dan yang ketiga, nasabah mengajukan klaim manfaat santunan pemulihan. Dengan catatan, untuk poin 1 dan 2, artinya nasabah sakit kritis, salah satu dari daftar 60 tabel, atau nasabah meninggal dunia. Manfaat yang diberikan adalah 100% uang santunan yang nasabah miliki, dikurangi manfaat klaim jika sudah pernah mengajukan santunan pemulihan. Kemudian, khusus untuk klaim santunan pemulihan di sini, Prudential akan membayarkan 10% dari uang santunan yang nasabah miliki, atau maksimal 75 juta. Mana yang lebih rendah atau lebih kecil itu yang diberikan. Itu untuk manfaat dasar. Lalu sekarang rinciannya. Ketika nasabah mengajukan klaim kondisi kritis tahap akhir, salah satu dari daftar 60 tabel, maka Prudential akan membayarkan 100% uang santunannya. Kemudian, jika peserta mengajukan klaim kondisi kritis, harus sudah melewati masa tunggu 90 hari. Artinya klaimnya harus di atas 90 hari. Jadi 91 ke atas itu bisa ditanggung manfaatnya. Dan manfaat kondisi kritis di produk PKKS ini tidak akan bertambah dengan bertambahnya pengajuan klaim manfaat kondisi kritis atau kondisi kritis yang dialami oleh peserta yang diasuransikan. Lalu untuk daftar tabelnya di sini ada seperti kanker, penyakit hati kronis, serangan jantung, stroke, penyakit Alzheimer, ada gagal ginjal, ada luka bakar besar, ada penyakit Parkinson, dan lain-lain. Lalu, untuk manfaat kasus meninggal dunia,
Prudential akan membayarkan 100% uang santunan yang peserta miliki atau sisanya jika peserta pernah klaim manfaat santunan pemulihan. Lalu untuk santunan pemulihan di sini, Prudential membayarkan 10% dari uang santunan yang peserta miliki dengan batas maksimal 75 juta. Pilihannya mana yang lebih rendah atau yang lebih kecil. Dengan catatan, yang A, peserta menjalani perawatan yang diakui atas kanker tahap karsinoma in situ atau tahap awal maupun tahap stadium di atasnya, yang melakukan perawatan mengacu kepada kemoterapi, terapi radiasi, imunoterapi, terapi hormon, dan seterusnya. Kemudian yang B, peserta menjalani pembedahan pada organ penting seperti di area otak, jantung, hati, paru-paru, dan ginjal. Lalu untuk manfaat produk PKKS ini, catatannya adalah seluruh manfaat hanya dapat diajukan satu kali klaim saja. Dua, peserta mengajukan klaim kondisi kritis harus sudah melewati masa tunggu, yaitu 90 hari. Dan seluruh manfaat berlaku untuk peserta usia balita digunakan penghitungan secara konsep Lien. Contoh penjelasannya. Ada peserta laki-laki usia 30 tahun bukan perokok, kontribusi per bulannya 542.000, uang santunannya 1,5 miliar. Polis terhitung per Juli 2022. Kemudian polis peserta ini dikenakan masa tunggu 90 hari. Dan di bulan Juli 2025, peserta menjalani rawat inap atas kanker paru-paru tahap awal. Dia mengajukan klaim santunan pemulihan, maka yang dibayarkan adalah antara 10% dari uang santunan yang dimiliki atau 75 juta. Mana yang lebih kecil? Nah, kalau lebih kecil yang 75 juta, maka dibayarkanlah 75 juta. Dan ketika 75 juta ini sudah dibayarkan, itu akan mengurangi uang santunan yang peserta miliki. Maka pada saat di bulan April 2028, peserta mengalami kondisi kritis kanker paru-paru tahap akhir, uang santunan yang dibayarkan tinggal sisanya sebesar 1.425 juta. Kemudian, untuk contoh yang kedua, ini jika pesertanya meninggal. Datanya sama, laki-laki 30 tahun bukan perokok, kontribusi per bulannya 542.000, uang santunannya 1,5 miliar. Polis terhitung per Juli 2022, melewati masa tunggu 90 hari. Di Juli 2025, peserta menjalani perawatan karena kanker paru-paru tahap awal, mengajukan klaim santunan pemulihan, maka dibayarkanlah 10% dari uang santunan atau 75 juta. Mana yang lebih kecil yang dibayar. Kemudian ketika peserta meninggal di usia 105 tahun, maka yang dibayarkan tinggal sisanya sebesar 1.425 juta. Lalu untuk contoh berikutnya, ini khusus bagi peserta usia balita di bawah 5 tahun, menggunakan rumus konsep Lien. Dengan rincian, peserta usia 1 tahun dibayarkan 20%, 2 tahun 40%, 3 tahun 60%, 4 tahun 80%. Sedangkan untuk yang 5 tahun ke atas sudah dibayarkan 100%. Nah, untuk contohnya, peserta laki-laki usia 1 tahun, kontribusi per bulannya 315.000, uang santunannya 2,5 miliar. Polis terhitung per 1 Juni 2022, kemudian dikenakan masa tunggu 90 hari. Lalu di Agustus 2024, peserta menjalani rawat inap karena menderita kanker. Mengajukan klaim santunan pemulihan, maka penghitungannya adalah 10% dikali dalam kurung 60% kali 2,5 miliar dikurangi 75 juta. Maka secara hitungan dibayarkanlah 75 juta. Itu batas minimal yang lebih kecil. Kemudian ketika sudah dibayarkan 75 juta ini, peserta tetap diharuskan membayar kontribusi bulanannya. Dengan catatan, ketika di Desember 2025, peserta usia 3 tahun, dia terpenuhi kondisi kritis kanker tahap akhir, maka manfaat yang dibayarkan, penghitungan konsep Liennya adalah 80% dikali 2,5 miliar dikurangi 75 juta, maka yang dibayarkan uang santunannya adalah 1.925 miliar. Setelah itu polisnya akhir. Contoh yang kedua, peserta datanya sama, laki-laki usia 1 tahun, kontribusi per bulannya 315.000, uang santunannya 2,5 miliar. Polis terhitung per 1 Juni 2022. Kemudian nasabah dikenakan masa tunggu 90 hari. Di Agustus 2024, peserta meninggal dunia.
Maka penghitungan untuk pembayaran uang santunannya adalah 60% dikali 2,5 miliar. Sama dengan 1,5 miliar dan polisnya berakhir. Itu penghitungan konsepnya. Lalu dari segi operationnya di sini, peserta yang bisa diasuransikan usia 1 sampai 70 tahun. Untuk pemegang polis minimal 21 tahun. Masa kepesertanya adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang hingga peserta berusia 120 tahun. Uang santunan meninggalnya minimal 20 juta untuk maksimal 3 jam. Kemudian peserta dikenakan masa tunggu 90 hari. Lalu ada istilah trigger, ini adalah masa pembatalan polis. Peserta diberikan waktu maksimal 14 hari terhitung sejak polis diterima. Khusus untuk penjualan tatap muka, masa pembatalannya dihitungnya 21 hari sejak polis diterima. Kemudian data peserta atau nasabah dikenakan full kredit. Lalu untuk ketentuan agregasinya di sini, agregasi finansial yang poin A, perhitungannya akan diakumulasi dengan polis existing, dengan semua produk asuransi jiwa yang telah dimiliki. Yang B, mengatur pada tabel finansial yang berlaku saat ini. Nah, untuk yang agregasi medikal, di sini yang poin A, agregasi untuk medikal berlaku selama 2 tahun. Yang B, produk ini akan diakumulasi hanya dengan produk syariah tradisional, seperti Lucinta dan Putra. Yang C, mengatur pada tabel non-medikal sesuai kategori tenaga massal. Lalu untuk underwriting-nya, media pembayaran kontribusi bisa melalui profiling ataupun auto debit kartu kredit ataupun auto debit rekening. Tipe pembayaran kontribusinya berkala, minimal kontribusi per bulannya 300.000. Lalu masa pembayaran kontribusinya sesuai dengan tanggal jatuh tempo hingga peserta yang diasuransikan berusia 99 tahun. Metode pembayaran kontribusi, peserta bisa memilih antara yang bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, atau tahunan. Kemudian untuk grace period, yaitu masa tenggang pembayaran kontribusi lanjutan, penghitungannya adalah 1 hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari tanggal jatuh tempo pembayaran kontribusi. Lalu di sini ada faktor pengkali kontribusi. Jika peserta bayar tahunan, maka bisa menghemat 1 bulan kontribusi. Kemudian untuk keuntungannya, yang tadi saya sampaikan, jika peserta bayar kontribusinya tahunan, maka dia bisa menghemat 1 bulan kontribusi. Kemudian, untuk alur uang kontribusi yang peserta bayarkan, nanti oleh Prudential akan dibagi menjadi 2 alokasi. Yang pertama dialokasikan untuk ujroh, sekitar 58%. Ini dikelola untuk membiayai pemeriksaan kesehatan, pengadaan polis, dan percetakan dokumen. Lalu yang kedua dialokasikan untuk iuran tabaru sekitar 42%. Ini digunakan untuk membayarkan santunan jika peserta mengajukan klaim. Lalu untuk underwriting, pembagian surplus underwriting, artinya uang kontribusi peserta yang terkumpul di dalam rekening dana tabaru. Ketika nantinya uang ini ada sisa terlebih, maka masuk ke dalam kategori surplus underwriting. Setelah itu, uang surplus underwriting dibagi menjadi 3 alokasi. Yang pertama, 65% dialokasikan untuk dana tabaru. Kemudian yang kedua, uang surplus underwriting ini dialokasikan untuk para peserta. Dan yang ketiga dialokasikan untuk perusahaan. Kemudian untuk syarat bagi peserta mendapatkan surplus underwriting harus memenuhi 4 persyaratan berikut. 1, tidak ada pengajuan klaim sampai dengan 31 Desember. Usia polisnya minimal 1 tahun sejak diterbitkan. Iuran tabarunya dibayar penuh per 31 Desember. Dan status polisnya enforce atau aktif sampai surplus diberikan. Ketentuan dibagikannya itu di setiap tanggal 30 April. Sedangkan proses penghitungannya di setiap akhir tahun kalender. Jadi per 31 Desember. Sedangkan yang mendapatkan adalah para peserta yang statusnya sebagai pemegang polis. Lalu untuk underwriting perpanjangan polis di sini, catatannya yang nomor 1, polis akan diperpanjang secara otomatis setiap ulang tahun polis untuk masa 1 tahun berikutnya, sampai dengan seumur hidup. Dan akan terdapat perubahan besaran kontribusinya. Yang kedua, perpanjangan polis tidak memerlukan proses underwriting dan tidak melihat riwayat klaim peserta yang diasuransikan. Jadi sifatnya otomatis. Dengan catatan, polisnya tidak pernah klaim. Kemudian yang ketiga, akan berubah setiap ulang tahun polis seiring bertambahnya usia nasabah atau usia peserta. Dan kontribusi wajib selalu dibayarkan setiap tanggal jatuh tempo sampai dengan peserta mencapai usia 99 tahun. Hingga polis tetap berlaku sampai peserta usia 120 tahun.
Kemudian yang keempat, informasi perubahan kontribusi akan dikirimkan selambatnya 30 hari kerja sebelum ulang tahun polis. Lalu untuk tabel pemeriksaan kesehatan khusus untuk non-PEC, ini nanti bisa ditanyakan ke leader masing-masing untuk tabel terupdate terbaru untuk membeli PKKS tanpa dikenakan PKK. Kemudian untuk proses underwriting khusus nasabah BIKES atau nasabah yang membeli PKKS dengan uang santunan besar. Nanti ada dokumen tambahan yang harus diisi seperti LSHR, laporan uang pertanggungan besar, lalu ada ABR, laporan izin tentang profil calon peserta, lalu ada laporan keuangan 3 ada akta pendirian perusahaan termasuk rekening koran dan laporan pajak. Kemudian untuk fasilitas perubahan polis yang diperbolehkan, satu, peningkatan atau penurunan uang santunan, ini dengan catatan hanya dapat dilakukan saat ulang tahun polis. Lalu uang peningkatan santunan asuransi usia maksimal di 70 tahun. Jadi bagi yang usianya di atas usia 70 tahun itu tidak bisa. Kemudian perubahan santunan asuransi tidak dapat dilakukan jika sudah ada klaim manfaat santunan pemulihan. Kenaikan santunan asuransi dikenakan masa tunggu baru, dan untuk penurunan santunan asuransi tidak dikenakan masa tunggu. Itu adalah catatan-catatan untuk persyaratan peningkatan atau penurunan yang benar. Kemudian yang kedua, perubahan frekuensi pembayaran kontribusi, misal dari bulanan menjadi tahunan atau sebaliknya. Untuk perubahan yang lainnya tidak diperbolehkan, seperti perubahan latawan, perubahan pemegang polis individu menjadi korporasi atau korporat, dan penarikan tunai. Untuk contoh pengajuan perubahan major, misal di sini peserta laki-laki 30 tahun, bukan perokok, uang santunannya 1 miliar. Polis terhitung per 1 Juni 2022, lalu di 1 Juni 2025 melakukan major upgrade uang santunannya menjadi 1,5 miliar. Maka dari pengajuan perubahan major ini, polis barunya dikenakan yang namanya masa tunggu 90 hari. Kemudian apabila di 1 Juli 2025 peserta menjalani rawat inap karena kanker tahap awal dan mengajukan klaim santunan pemulihan, maka untuk manfaat yang dibayarkan itu sebesar 75 juta saja. Karena untuk pengajuan klaim polis yang sudah di-upgrade ini masih dalam masa tunggu. Lalu, pada saat di usia 99 tahun, setelah manfaat santunan pemulihan dibayarkan, uang kontribusi peserta harus tetap dibayarkan rutin sebelum jatuh tempo. Dan ketika peserta usia 99 tahun, untuk manfaat meninggal yang akan dibayarkan itu tinggal sisanya, yaitu sebesar 1.425.000.000. Karena untuk santunan pemulihan yang 75 juta itu menjadi faktor pengurangan manfaat uang santunan yang peserta miliki. Lalu ketika uang santunan sudah dibayarkan semua, maka polisnya statusnya berakhir. Kemudian untuk fasilitas polis dalam hal lapse atau polis tidak aktif dengan catatan, jika polis berakhir karena lewat batas waktu, maka pemegang polis dapat mengajukan yang namanya pemulihan. Lalu untuk masa leluasa atau grace period pembayaran kontribusi, penghitungannya adalah 1 hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari tanggal jatuh tempo pemungutan kontribusi. Kemudian untuk persyaratan pemulihan dengan catatan, 1, peserta utama yang diasuransikan belum berusia 70 tahun. 2, pemulihan polis dilakukan dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal polis lewat waktu atau lapse. Yang ketiga, memenuhi syarat underwriting dan syarat lain yang ditetapkan oleh pengelola. Dan yang keempat, peserta membayar seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan pemulihan polis tersebut. Kemudian untuk catatan yang kedua, penghitungan prorata kontribusi khusus untuk proses pemulihan polis dengan rumus kontribusi yang dibayarkan sama dengan A dibagi B dikali C. A itu sisa bulan hingga jatuh tempo berikutnya, B itu jumlah bulan sesuai pilihan frekuensi pembayaran antara yang 3 bulanan, 6 bulanan, atau tahun. Untuk yang C, kontribusi sesuai frekuensi pembayaran. Contoh case-nya adalah yang pertama, untuk perhitungan kontribusi pemulihan polis berdasarkan frekuensi pembayaran bulanan. Misal peserta polisnya terbit Juni 2022, frekuensi pembayarannya bulanan, penghitungan
modal faktornya adalah satu, kontribusi per bulannya 300. Polis issued per 10 Juni 2022. Kemudian di 10 September 2022, polisnya terhitung sudah masuk ke masa tenggang. Jika peserta tidak bayar kontribusi lanjutan, maka di 10 Oktober 2022 polisnya menjadi lapse. Di November 2022 tidak dipulihkan, di Desember 2022 juga tidak dipulihkan. Lalu ketika di 10 Januari 2023 peserta mengajukan pemulihan, maka cukup membayar 1 bulan saja, yaitu 300.000. Artinya untuk kontribusi yang tertunggak peserta tidak dikenakan. Kemudian yang kedua, ini untuk penghitungan kontribusi pemulihan polis berdasarkan frekuensi pembayaran 6 bulanan. Datanya, peserta polis terbit Juni 2022, frekuensi pembayaran 6 bulan. Faktor pengkalinya 5,7, kontribusinya 300.000, maka kontribusi 300.000 ini dikali 5,7, sama dengan 1.710.000. Di Juni, 10 Juni, polisnya issued, kemudian jatuh tempo di 10 Desember 2022. Lalu di 10 Januari 2023 polisnya ini lapse. Di Februari 2023 polisnya juga masih lapse. Dan di Maret 2023 peserta mengajukan pemulihan. Maka di sini cara penghitungannya adalah peserta cukup membayar kontribusi dengan penghitungan sisa bulan hingga jatuh tempo selanjutnya adalah Maret, April, dan Mei 2023. Dengan rumus 3/6 dikali 1.710.000. Maka yang dibayarkan untuk pemulihannya di sini adalah 855.000. Kemudian untuk klaim manfaat santunan pemulihan, ini pengajuan santunan pemulihannya harus dilampirkan dokumen-dokumen seperti satu, formulir klaim penyakit kritis yang telah diisi, salinan semua kwitansi dan tanda terima pembayaran biaya perawatan, lalu surat keterangan dokter sesuai dengan jenis kondisi kritis di peserta utamanya, kemudian fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium termasuk radiologi dan dokumen pemeriksaan lainnya, catatan medis atau resume medis, dan fotokopi identitas pemegang polis yaitu KTP. Lalu untuk klaim manfaat kondisi kritis, dokumen yang dipersiapkan adalah formulir klaim kondisi kritis yang disediakan oleh Prudential, surat keterangan dokter yang diisi sesuai dengan jenis kondisi kritis yang dialami, catatan medis atau resume medis, fotokopi pemeriksaan laboratorium, fotokopi identitas peserta, dan dokumen lain tambahan yang dianggap perlu oleh Prudential. Kemudian untuk klaim pengecualian santunan pemulihan dan kondisi kritis, di sini catatannya, pengelola tidak berkewajiban membayarkan manfaat santunan pemulihan atau kondisi kritis yang disebabkan oleh satu, kondisi kritis terjadi masih dalam masa tunggu 90 hari. Dua, kondisi kritis yang terjadi sebelum tanggal mulai produk PKKS-nya berlaku. Kondisi kritis yang terjadi disebabkan oleh poin yang 3A, tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan. B, perlawanan oleh peserta yang diasuransikan dalam hal penanganan peserta yang diasuransikan oleh pihak berwenang. Yang C, kondisi kritis yang dialami oleh peserta disebabkan karena cacat bawaan, kelainan jiwa, dan mengidap AIDS atau HIV. Lalu untuk klaim manfaat meninggal dunia, pengajuan klaimnya harus dilampirkan dokumen 1, ringkasan polis, 2, formulir klaim meninggal dunia, 3, surat BAP dari kepolisian jika menderita kecelakaan, surat keterangan dokter jika meninggalnya di rumah sakit, catatan medis atau resume medis, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, fotokopi KTP, fotokopi surat keterangan kematian jika meninggalnya di rumah, dan fotokopi surat perubahan nama pemegang polis, peserta yang diasuransikan, dan penerima manfaat jika pernah melakukan perubahan nama, termasuk informasi data rekening pemegang polis dan dokumen lain yang dianggap perlu. Lalu untuk klaim pengecualian manfaat meninggal dunia, ini hal-hal yang dikecualikan diantaranya bunuh diri, tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak, tindak pidana pelanggaran atau percobaan pelanggaran oleh pihak yang berhak, termasuk perlawanan oleh peserta kepada pihak yang berwenang, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk apabila dihukum mati oleh putusan pengadilan. Kemudian untuk klaim berakhirnya kepesertaan diantaranya polis dibatalkan atau diakhiri oleh Prudential, polis menjadi tidak aktif atau lapse, peserta yang diasuransikan meninggal dunia, dan pengajuan klaim kondisi kritis manfaat meninggal itu disetujui oleh Prudential. Kemudian ini untuk komisi bagi teman-teman,
Jika peserta bayar tahunan, komisi yang didapat agent itu lebih besar 10%. Maka ketika teman-teman menjual produk PKKS ini, ajaklah peserta bayar tahunan. Sama-sama saling